Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di kesempatan hari ini saya ingin menjelaskan mengenai sistem biaya taksiran ya. Nah, sebelum saya mulai masuk ke materi, saya ingin review dulu untuk materi-materi kita minggu lalu. Nah, di akuntansi biaya itu kan memiliki beberapa tujuan ya. Salah satunya kan kemarin kita sudah belajar mengenai gimana caranya kita menghitung harga pokok dari suatu produk, baik itu dia menggunakan metode full costing ataupun variable costing, baik itu dia sifatnya variabel ataupun fix gitu kan. Nah, sekarang selain menghitung harga pokok, tujuan dari akuntansi biaya juga yang kedua adalah pengendalian biaya gitu. Di materi pengendalian biaya ini dia nanti dibagi 3 minggu ya, dibagi 3 pertemuan. Nah, untuk hari ini tuh materinya terkait dengan sistem biaya taksiran gitu. Jadi nanti untuk pengendalian biaya itu nanti akan terbagi menjadi 2 materi utama, yaitu sistem biaya taksiran dan sistem biaya standar. Oke. Nah, untuk sistem biaya taksiran itu apa sih gitu kan ya. Nah, kemarin di minggu-minggu lalu pada saat kita menghitung harga pokok produksi gitu kan, harga pokok suatu produk gitu, kita mengenal sama yang namanya tarif BOP gitu kan ya, atau tarif-tarif yang lainnya gitu. Di materi biaya biaya bahan baku, kita mengenal cara untuk membebankan suatu biaya bahan baku itu bisa menggunakan biaya standar. Begitupun juga dengan penghitungan biaya tenaga kerja gitu. Nah, hal-hal tersebut itu adalah kaitannya dengan sistem biaya taksiran atau sistem biaya standar gitu kan. Nah, jadi kalau kayak gitu, sistem biaya taksiran itu apa gitu kan, nanti akan saya jelaskan. Oke, materi pokok bahasan kita hari ini. Bentar ya. Nah, untuk tujuannya sebenarnya apa sih? Kita harus mengetahui apa itu sistem biaya taksiran gitu kan. Nah, kemarin pada saat kita melakukan perhitungan harga pokok, yang mana harga pokok itu akan berpengaruh terhadap harga jual suatu produk gitu kan. Nah, di dalam harga pokok tersebut, dia kan di dalamnya itu ada 3 komponen ya. Kenapa 3 komponen? Karena harga pokok itu terdiri dari biaya produksi, yang mana biaya produksi tersebut dia mulai dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Nah, dari ketiga biaya ini tidak semua biaya yang masuk ke dalam kategori biaya produksi itu adalah direct cost atau biaya langsung gitu kan. Yang mana berarti biaya tersebut itu langsung terjadi pada saat barang itu diproduksi gitu kan. Contoh misalkan untuk biaya overhead pabrik atau BOP. Nah, BOP di dalamnya itu mungkin ada aja biaya direct cost, tapi kebanyakannya untuk BOP dia sifat biayanya adalah indirect atau tidak langsung. Yang mana kalau misalnya kita ngomongin biaya tidak langsung atau indirect cost, maka kita akan berbicara terkait dengan period cost atau biaya periode gitu. Berarti dengan kata lain, kalau kita ngomongin period cost, berarti kan biaya-biaya tersebut itu akan diketahui pada akhir periode atau pada periode-periode tertentu gitu kan. Yang mana kalau misalkan kita pada saat menghitung harga pokok suatu produk, mungkin nggak di akhir periode gitu kan, mungkin bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir, atau mungkin setiap hari. Terus kalau misalkan yang indirect cost ini atau biaya periode ini munculnya hanya di akhir bulan, gimana dong cara menentukannya gitu. Nah, cara menentukannya, karena kita nggak bisa tahu berapa sih nilai biaya realnya yang akan terjadi, maka kita akan menggunakan yang namanya sistem biaya taksiran atau sistem biaya standar gitu loh. Jadi makanya kemarin kita mengenal sama yang namanya tarif-tarif gitu kan. Itu adalah salah satu bagian dari sistem biaya standar sama sistem biaya taksiran. Oke, hari ini kita mau bahas apa aja sih? Yang pertama adalah definisi dan tujuannya. Jadi kita harus kenalan dulu apa sih itu biaya taksiran itu seperti apa gitu kan ya. Terus bagaimana cara menentukannya gitu kan. Setelah kita tahu bagaimana cara menentukannya, kita harus tahu bagaimana sih alur proses akuntansinya untuk biaya standar ini gitu kan. Nah, kalau kemarin kita belajar pada saat menghitung harga pokok itu ada yang dari satu departemen atau lebih dari satu departemen. Nah, begitupun juga dengan prosedur akuntansi dalam sistem biaya taksiran ini. Nanti akan dibagi 2. Ada yang untuk satu departemen, ada yang lebih dari satu departemen gitu. Terus yang keempat. Nah, kemarin kita pasti selalu mengenal sama yang namanya tarif. Kalau tarif itu pasti akan memunculkan selisih. Selisih dari apa? Selisih dari tarif yang kita bebankan dengan biaya yang sesungguhnya terjadi
gitu, sehingga nanti akan ada perlakuan khususnya bagaimana perlakuan untuk selisih-selisih tersebut gitu. Ini adalah pokok bahasan yang akan kita pelajari hari ini. Oke. Nah, sekarang ke definisinya yang pertama adalah apa sih itu apa sistem biaya standar atau estimated cost gitu ya. Nah, sistem biaya taksiran itu adalah biaya yang ditentukan di awal gitu kan, sebelum kita memulai suatu proses produksi atau penyerahan suatu barang gitu kan. Penentuannya bisa gimana gitu kan, penentuannya harus kapan. Nah, penentuannya dalam menentukan tarif dari biaya taksiran ini bisa dilakukan setiap awal periode, atau mungkin bisa dilakukan setiap awal tahun atau pada saat waktu yang ditentukan gitu kan. Jadi itu sebenarnya nggak ada patokan ya, cuman yang pasti adalah tarifnya biayanya akan ditentukan berdasarkan dengan tarif di muka sebelum proses produksinya itu dilakukan gitu. Nah, dalam estimasi sistem biaya standar atau estimated cost. Nah, di sini tuh kan estimated cost itu dia adalah salah satu sistem dari akuntansi biaya produksi yang mana biaya-biaya tersebut itu dia akan ditentukan di awal tadi gitu kan. Berarti kalau kita ngomongin akuntansi biaya produksi, maka nanti yang ditentukan itu bukan hanya biaya overhead pabrik aja, tapi itu bisa dimulai dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, sampai dengan overhead pabrik gitu ya. Jadi semua biaya itu bisa kita estimasikan atau bisa kita tentukan tarif di awalnya kayak gitu. Nah, terus kan tadi di awal saya udah jelaskan mengenai kita ada yang namanya biaya standar sama biaya taksiran gitu kan. Terus bedanya apa gitu kan. Nah, intinya sebenarnya untuk kesamaan dari dua sistem ini itu dia sama-sama penentuan harga pokoknya itu berdasarkan dengan tarif gitu kan. Nah, yang membedakan antara kedua sistem biaya ini, antara biaya taksiran dengan biaya standar, itu adalah bagaimana cara menentukannya gitu kan. Bagaimana cara penentuan dari tarifnya, bagaimana cara penggolongannya, bagaimana nanti cara menafsirkan dari biaya-biaya tersebut, sehingga bagaimana cara nanti untuk menggunakan biayanya akan seperti apa. Itu adalah perbedaan-perbedaan antara sistem biaya standar dengan sistem biaya taksiran. Nah, biasanya sebenarnya kalau misalkan di dalam sistem biaya taksiran ya, biasanya dasar yang dipakai itu berdasarkan dengan norma penentuannya itu berdasarkan dengan norma fisik atau historical cost gitu. Jadi segala sesuatu yang sudah terjadi itu akan menjadi dasar untuk menentukan tarif dari biaya taksiran. Itu kalau sistem biaya taksiran. Tapi kalau misalkan sistem biaya standar itu tidak hanya berpaku pada historical cost aja atau biaya yang sudah terjadi di masa lalu, tapi dia akan memperhitungkan seluruh komponen mulai dari komponen dari masa depan, seperti nanti estimasi penjualannya akan seperti apa, tingkat inflasi nanti di masa depan akan bagaimana gitu kan ya, kondisi perekonomiannya akan seperti apa, hal apa aja yang akan mempengaruhi siklus bisnisnya mereka gitu. Nah, nanti akan mengundang banyak sekali unsur kalau sistem biaya standar gitu. Itu yang menjadi perbedaan. Oke. Berarti kita udah kenal nih apa sih definisi dari sistem biaya standar gitu kan ya. Nah, yang kedua tujuannya apa sih? Kenapa sih kita harus mengenal sistem biaya standar, atau kenapa sistem biaya taksiran? Kenapa sistem biaya taksiran ini tuh dia harus dilakukan oleh perusahaan gitu kan? Nah, ada 4 tujuan dari sistem biaya taksiran ini. Yang pertama adalah dia itu akan menjadi jembatan menuju sistem biaya standar gitu kan. Kenapa sih menjadi jembatan gitu kan ya? Nah, tadi kan saya bilang di awal itu kalau misalkan sistem biaya standar itu dia dalam menentukannya itu dia tidak hanya berdasarkan pada historical cost saja, tapi banyak sekali kemungkinan masa depan yang harus diperhitungkan gitu kan. Sedangkan kalau misalkan sistem biaya taksiran dia hanya memperhitungkan dari sisi historical cost-nya aja atau biaya yang sudah terjadi di masa lalu gitu. Sehingga dengan kata lain berarti pada saat perusahaan ingin merubah sistem biaya sistem akuntansi biayanya dari sistem akuntansi biaya konvensional yang biasa perhitungannya dengan biaya yang sudah terjadi gitu kan, yang real terjadi, menggunakan sistem biaya standar, dia nggak bisa ujung-ujung langsung menggunakan sistem biaya standar gitu kan. Sebenarnya bisa aja sih dia langsung menggunakan sistem biaya standar gitu kan, cuman prosesnya itu karena sistem biaya standar itu sifatnya kompleks gitu kan dalam penerapannya, dalam penentuannya, maka kita harus perlu yang namanya adaptasi dulu gitu. Jadi
apa namanya perusahaan, mulai dari karyawan gitu kan, mulai dari standarnya, semuanya harus beradaptasi dulu dengan sistem yang baru gitu. Nah, proses adaptasi inilah yang kita namakan sebagai sistem biaya taksiran. Kita bisa menggunakan sistem biaya taksiran ini sebagai proses adaptasi menuju sistem biaya standar gitu loh. Nah, manfaatnya apa aja sih gitu kan dari sistem biaya taksiran ini yang tujuannya sebagai jembatan. Yang pertama itu adalah melatih karyawan gitu kan ya. Melatih karyawan dalam menggunakan sistem biaya standar karena ada beberapa kesamaan antara kedua sistem ini gitu kan ya. Jadi mungkin nanti dalam penerapannya itu akan ada yang sama. Nah, sehingga nanti dalam penerapan sistem biaya taksiran itu menjadi proses adaptasi atau proses pelatihan untuk karyawannya, biar nanti itu mereka nggak kalau misalkan dari hal yang biasanya ketika seseorang menemui hal yang baru itu dia pasti akan ada semacam penolakan atau misalkan dia harus penyesuaian dulu. Nah, ini sebagai proses penyesuaiannya biar mereka nanti nggak shock pas ketemu dengan sistem biaya standar gitu. Yang kedua adalah penyesuaian karyawan secara bertahap dengan sistem yang baru gitu. Karena kalau misalkan kita ngomongin perubahan sistem, berarti kan nanti akan ada perubahan pola kerja. Ketika nanti terjadi perubahan pola kerja, maka nanti karyawan pun dia harus bisa mengikutinya. Gitu kan. Kalau misalkan nanti perusahaan langsung merubah sistem langsung sekaligus gitu kan dari yang konvensional menjadi biaya standar, maka nanti karyawan itu dia akan kesulitan dalam pengoperasian atau pelaksanaan pekerjaannya mereka. Gitu. Nah, untuk menghindari hal-hal tersebut, maka perusahaan bisa melakukan penerapan dari sistem biaya taksiran terlebih dahulu. Gitu. Itu untuk tujuan yang pertama. Gitu. Nah, tujuan yang kedua itu adalah menghindari biaya yang relatif besar dalam pemakaian biaya standar. Gitu kan. Nah, tadi kan kalau misalkan kita sudah tahu nih, kalau biaya standar itu pasti posisinya lebih susah daripada biaya taksiran. Nah, karena dia itu sistemnya lebih susah gitu kan dalam penyusunannya, dalam penggunaannya, penerapannya dan sebagainya, maka nanti dalam menyusun biaya standar itu tuh nggak bisa disusun oleh sembarangan orang gitu, tapi dia harus disusun oleh pihak-pihak yang memang memiliki kompetensi di bidang itu. Gitu. Jadi, ketika itu disusun oleh tim khusus, maka nanti akan ada kos tambahan dalam menentukan standarnya. Gitu. Ketika nanti kita berbicara kos tambahan, otomatis nanti biayanya akan semakin tinggi, gitu kan. Nah, kalau untuk menghindari hal tersebut, apalagi kalau misalnya perusahaannya itu dia mulai berkembang ya, baru berkembang gitu kan ya, baru menyesuaikan gitu, maka dia perlu yang namanya mengefisiensikan biaya. Nah, untuk menghindari biaya-biaya yang tidak terduga yang sifatnya itu material ya atau besar, maka perusahaan itu bisa menggunakan sistem biaya taksiran dulu. Karena kalau biaya taksiran itu dia relatif tidak memerlukan tenaga khusus. Gitu. Karena kan dia sifatnya penentuan tarifnya berdasarkan dengan historical biaya yang sudah terjadi. Gitu. Jadi mungkin itu bisa dilakukan oleh oleh internalnya perusahaan, mulai dari manajer accounting-nya atau misalkan dari cost accounting-nya gitu kan, yang bisa dilakukan oleh pihak-pihak tersebut. Gitu. Terus yang ketiga adalah sebagai pengendalian biaya dan analisis kegiatan. Gitu. Jadi kalau kita ingin berbicara mengenai sistem biaya taksiran, tujuannya kan tadi dia masuk ke dalam bagian dari pengendalian biaya. Gitu kan. Kalau kita berbicara terkait dengan pengendalian biaya, berarti pengendalian biaya itu dia ada dasarnya. Gitu kan. Nanti akan ada proses pembandingan. Gitu kan, akan ada proses pengontrolan antara biaya yang akan kita keluarkan dengan standar biaya yang seharusnya kita keluarkan. Gitu. Jadi pada saat nanti saya kasih contoh gini, misalkan perusahaan itu dia ingin membuat suatu produk, gitu kan ya, dia ingin membuat sebuah meja misalkan. Nah, kalau misalkan dia tidak ada biaya taksiran, gitu kan ya, atau tidak ada pengendalian biaya, maka nanti pembuatan mejanya itu ya mungkin nanti bahannya itu dia nggak ada standarnya, dia bisa pakai bahan apapun, pengerjaannya bisa berapa lama gitu kan, oleh berapa orang tuh bisa gitu, karena dia tidak ada patokannya. Nah, tapi kalau misalnya kita menggunakan sistem biaya taksiran gitu kan, nanti akan ada proses pengendalian biaya. Mulai dari kalau misalkan biaya bahan bakunya itu harus 1 juta, kalau misalkan 1 juta berarti dia harus pakai bahan baku apa gitu kan ya. Terus nanti disesuaikan, kalau misalkan pakai bahan baku A, kuantitinya berapa banyak, sesuai nggak dengan budgetnya, gitu kan. Nah, itu hal seperti itu. Jadi itu dia sebagai pengendalian biaya. Nah, terus analisis kegiatan maksudnya gimana? Nah, untuk analisis kegiatan itu adalah salah satu
tadi kalau misalnya kita sudah tahu pengendalian biayanya gitu kan, kita sudah tahu ada dasarnya dalam melakukan suatu kegiatan atau proses produksi, maka nanti kita bisa melakukan analisa. Kalau misalkan nanti ternyata oke, untuk membuat suatu meja yang tadi itu tuh biaya bahan bakunya harus 1 juta, tapi ternyata nanti realisasinya itu dia 1,1 juta gitu kan ya. Nah, nanti pada kalau kita menggunakan sistem biaya taksiran itu bisa melakukan analisa. Kenapa sih kok bisa berbeda gitu kan ya? Dari sisi yang mananya yang bisa berbeda gitu kan? Apakah mungkin nanti kuantitasnya yang berbeda, atau mungkin nanti jenis kayunya yang digunakan yang berbeda gitu kan, atau mungkin harganya yang berubah gitu kan? Nanti bisa dilakukan analisa gitu, sehingga nanti perusahaan bisa mengukur apakah kegiatan yang dilakukannya itu dia sudah sesuai dengan standar atau tidak, apakah dia melakukan kegiatan tersebut sudah efektif dan efisien atau tidak gitu kan. Nah, itu adalah tujuan yang ketiga dari sistem biaya taksiran. Terus tujuan yang keempat adalah untuk mengurangi biaya akuntansi gitu. Nah, penghematan dari biaya akuntansi dengan penggunaan sistem biaya taksiran ini dia itu bakal sangat terasa gitu kan ya. Kenapa sangat terasa? Karena kan ketika perusahaan dia memproduksi banyak sekali jenis barang gitu kan ya, atau produk yang dihasilkannya itu dia banyak banget gitu kan, sehingga nanti dia diolah oleh banyak sekali departemen gitu kan, banyak sekali pusat-pusat biaya gitu kan ya, maka nanti akuntansi biaya itu biaya akuntansinya akan sangat besar gitu kan ya. Nah, kalau misalkan perusahaan itu dia menggunakan sistem biaya taksiran gitu, maka dia pasti akan bisa mengurangi biaya dari akuntansinya. Kenapa bisa dikurangi? Karena dia tidak memerlukan jumlah-jumlah orang yang dari sekian departemen tersebut gitu kan. Karena kalau misalkan kita berpikirnya gini, kalau misalkan perusahaan itu dia memiliki banyak sekali departemen gitu kan ya, terus dia masih menggunakan akuntansi biayanya itu dia menggunakan konvensional gitu kan ya, perhitungan yang udah realisasinya aja gitu kan, berarti nanti dia akan membutuhkan banyak sekali orang untuk menghitung gitu kan. Karena apa? Karena mungkin tiap departemen akan berbeda-beda. Karena mungkin walaupun misalkan barangnya sama, periodenya berbeda gitu kan, itu pasti dia akan terjadi perbedaan. Karena apa? Karena realisasi biaya itu pasti berbeda-beda setiap bulan. Tapi kalau misalkan perusahaan dia menggunakan sistem biaya taksiran, kan tarifnya biaya itu ditentukan berdasarkan dengan tarif yang ditentukan di awal, maka nanti PIC-nya bisa dikurangin gitu. Jadi nanti akan ada penghematan dari sisi biaya akuntansinya gitu. Nah, ini adalah tujuan-tujuan dari sistem biaya taksiran gitu kan, dalam pengendalian biaya di akuntansi biaya. Nah, selanjutnya penentuan biaya taksirannya bagaimana? Kita kan tadi udah tahu definisinya apa gitu kan ya. Terus tujuannya itu dia untuk apa gitu kan ya. Nah, sekarang kita harus tahu dulu gimana sih cara menentukannya gitu kan. Nah, dalam menentukan biaya taksiran kita harus tahu yang tadi ya, biaya taksiran itu dipisahkan berdasarkan dengan biaya produksi gitu kan. Berarti kalau misalkan biaya taksiran itu dia dipisahkan berdasarkan dengan biaya produksi, berarti nanti akan muncul 3 komponen biaya gitu kan. Ada 3 komponen biaya taksiran. Ada apa aja? Dimulai dari biaya taksiran untuk biaya bahan baku, biaya taksiran untuk biaya tenaga kerja, dan biaya taksiran untuk BOP gitu kan. Nah, untuk biaya taksiran dalam bahan baku itu bagaimana sih? Langkah apa aja yang perlu kita lakukan? Atau hal-hal apa aja yang menjadi concern dalam perhitungan biaya taksiran di biaya bahan baku gitu. Dalam biaya bahan baku yang harus diketahui oleh seorang akuntan biaya atau cost accounting itu adalah penaksiran dari jumlah kuantitas kebutuhan gitu. Jadi kalau misalkan ingin pada saat kita akan membuat biaya taksiran untuk biaya bahan baku ya, taksiran biaya untuk biaya bahan baku, misalkan taruh kita ingin membuat biaya taksiran di tahun 2022, maka kita harus tahu 2022 itu kita akan membuat produknya apa aja gitu kan ya, berapa banyak. Kalau misalnya kita udah tahu dia pakai produknya apa aja, berarti kita bisa men-breakdown atau kita bisa menurunkan, merinci lagi bahan tersebut, produk tersebut itu dia pakai bahan apa. Terus kita lihat kuantitinya, dia akan memproduksi berapa banyak. Kalau kita memproduksi barang itu 100, berarti kita memerlukan bahan berapa banyak gitu. Makanya kita harus bisa menentukan atau bisa menaksirkan berapa sih kuantitas kebutuhan bahan yang akan kita gunakan di periode yang kita maksud gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah harga taksirannya
gitu. Jadi nanti dalam menentukan biaya taksiran kita punya quantity, ya, kuantitas taksirannya yang akan kita butuhkan di masa yang akan datang beserta dengan harga taksirannya. Oh, nanti kalau misalkan di tahun 2022 kan biasanya nanti suka ada inflasi nih. Biasanya inflasi itu 6%, gitu kan. Berarti nanti kita tambahkan aja biayanya dengan 6%. Biaya tahun ini tambahkan dengan 6%. Itu misalkan contoh ya. Itu menjadi biaya taksiran untuk harga bahan bakunya. Dan nanti kita kalikan, gitu kan, antara kuantitas dengan antara kuantitas dengan harganya, sehingga nanti ketemulah total biaya taksirannya. Baru kita bagi dengan jumlah produk yang akan dihasilkan, gitu. Itu sudah kita belajar di pertemuan biaya bahan baku, gitu ya materinya. Oke, yang kedua itu untuk biaya bahan baku. Nah, yang kedua adalah biaya tenaga kerja, gitu kan. Nah, kalau untuk biaya tenaga kerja, hal yang harus diperhatikan itu adalah bagaimana cara kita menentukan jumlah jam kerjanya, gitu. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan jam tenaga kerja, maka nanti sifatnya akan menjadi subjektif. Kenapa maksudnya subjektif? Karena kita harus melihat dulu kemampuan setiap orang atau setiap pegawai yang dimiliki oleh suatu perusahaan pasti akan berbeda-beda, gitu kan ya. Kalau misalkan si A sama si B mungkin dia sama-sama bagian produksi, gitu kan. Tapi mungkin kalau si A dia kerjanya cepat, gitu kan, sehingga dia akan memproduksi jumlah yang lebih banyak daripada si B dalam waktu yang sama, gitu kan. Itu harus diperhatikan. Yang kedua adalah jenis barangnya. Jadi kita harus bisa memisahkan. Oh, kalau misalkan kita ingin memproduksi produk A, dia itu kalau misalkan untuk memproduksi suatu produk A ini dia akan menghabiskan berapa banyak atau berapa lama. Nanti kita pisahkan lagi, oh kalau dikerjakan oleh si A berapa, kalau dikerjakan si B berapa. Sehingga nanti diketahuilah total jumlah jam tenaga kerja yang akan digunakan dalam suatu periode. Gitu. Itu untuk penentuan dari biaya tenaga kerja. Nah, sekarang yang ketiga adalah penentuan BOP. Nah, kalau untuk menentukan BOP ini udah dibahas di minggu-minggu lalu. Nah, untuk menentukan tarif dari BOP itu apa? Kita harus pisahkan dulu BOP itu berdasarkan dengan hubungan biayanya. Jadi kita pisahkan dulu dengan sifat biayanya. Berarti kalau misalnya gitu nanti akan muncul yang namanya apa? BOP variabel dan BOP tetap. Gitu. Tapi Pak, kalau misalnya kayak gitu kan saya metode akuntansinya menggunakan full costing, gitu kan ya. Saya tuh nggak pakai saya nggak pakai variable costing. Berarti kan saya nggak perlu tuh memisahkan antara variable costing sama fixed cost-nya, gitu kan ya. Nah, dalam menentukan tarif dari BOP itu harus tetap dipisahkan, walaupun misalkan kita memang menggunakan metodenya full costing. Kenapa harus dipisahkan? Karena ingat, kalau BOP tetap, dia itu berapapun kuantitas yang akan dihasilkan, maka biayanya akan sama. Contoh misalkan, saya ingin memproduksi 100 pakaian dengan 1000 pakaian. Biaya penyusutan untuk mesin jahitnya itu mungkin 5 juta, misalkan taruh gini ya, 5 juta per bulan. Nah, berarti kalau misalkan saya memproduksi 500 atau 1000, tetap aja biaya penyusutannya tetap 5 juta. Tapi berbeda dengan biaya variabelnya, gitu kan. Biaya variabel ini pasti akan mengikuti. Ketika saya memproduksi baju 100 pieces, maka nanti biaya overhead pabrik variabelnya itu saya simpan misalkan 1 juta. Oke. Tapi kalau misalkan saya memproduksi 1000 pieces, maka nanti BOP variabelnya dia menjadi 10 juta. Gitu. Karena karena jumlah biaya yang dikeluarkan itu pasti akan berubah seiring dengan perubahan volume produksi. Gitu. Nah, ketika kita sudah memisahkan biaya-biaya tersebut berdasarkan dengan sifatnya, ada yang biaya tetap sama biaya variabel, nanti tinggal kita jumlahkan berapa sih BOP variabelnya, berapa BOP tetapnya. Gitu kan, sehingga kita ketemulah total BOP yang kemungkinan akan kita butuhkan di periode yang akan datang. Baru kita bagi dengan jumlah produk yang akan kita produksi. Gitu. Itu untuk menentukan biaya taksiran dari biaya bahan baku, tenaga kerja, dan BOP. Oke. Nah, terus sekarang ke prosedur. Ya. Kalau kita berbicara terkait dengan prosedur, maka kita nanti akan berbicara terkait dengan sistem. Kalau sistem berarti dia adalah rangkaian kegiatan. Kalau misalkan rangkaian kegiatan, berarti dia ada beberapa transaksi atau ada beberapa kegiatan yang akan terjadi di dalamnya. Gitu. Nah, di sini saya gambarkan aliran biaya secara garis besarnya untuk biaya produksi dalam biaya taksiran. Gitu kan. Mulai dari nanti barang dalam proses ini tuh apa? Di sini tuh di dalamnya ada biaya bahan baku, ada tenaga kerja, ada BOP. Jadi biaya-biaya yang dikeluarkan
pada saat kita mengeluarkan biaya tersebut untuk kegiatan produksi, kita akan catat ke akun barang dalam proses, gitu kan. Nah, nanti kita lihat di sini ada posisi debit dan kredit ya. Nah, dulu kalau misalkan di materi-materi minggu lalu, pada saat kita mencatat barang dalam proses, antara posisi debit dengan posisi kredit itu pasti akan sama, gitu kan. Kalau saya menggunakan biaya bahan bakunya 10 juta, maka nanti posisi kreditnya dia akan 10 juta juga totalnya. Yang mana nanti posisi kredit itu dia akan di jurnal ke persediaan produk jadi dan ke persediaan produk dalam proses. Tapi totalnya sama-sama 10 juta. Gitu kan? Karena dia base-nya adalah menggunakan biaya real atau biaya yang sesungguhnya terjadi. Gitu, antara mencatat debit dan kreditnya. Tapi kalau misalkan kita menggunakan sistem biaya taksiran, itu akan berbeda. Gitu. Pada saat kita mengeluarkan biaya untuk kegiatan produksi, gitu kan ya, kita menjurnal pemakaian bahan baku, menjurnal pemakaian biaya tenaga kerja dan penggunaan BOP gitu ya, pembebanan BOP. Nanti itu semua biayanya itu berdasarkan dengan BOP yang biaya yang sesungguhnya terjadi atau yang real terjadi. Tapi pada saat nanti kita mencatat persediaan, baik itu persediaan produk jadi maupun persediaan barang dalam proses, nanti itu dia dicatatnya bukan berdasarkan dengan real biayanya, tapi dia berdasarkan dengan taksiran. Gitu. Dihitung dan dicatat berdasarkan tarif biaya taksiran. Sehingga nanti kalau misalkan kita pada saat menghitung harga pokok produk jadi dalam proses menggunakan biaya taksiran, berarti nanti pasti akan muncul yang namanya selisih. Antara apa? Antara biaya yang sesungguhnya terjadi dengan biaya yang kita taksirkan dalam menghitung harga pokok produk jadi dan produk dalam prosesnya. Gitu kan? Nah, selisihnya bisa dua nanti, bisa selisih rugi atau selisih untung. Gitu, tergantung nanti lebih besar yang mana. Gitu ya. Nah, terus sekarang itu baru ke sisi persediaan. Terus kalau ke harga pokoknya gimana? Harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan yaitu pasti akan didapat dari persediaan produk jadi. Yang mana persediaan produk jadi yang sudah dijual atau terjual nanti akan menimbulkan yang namanya harga pokok penjualan. Nah, ini juga sama. Ini juga dia menggunakan harga pokoknya berdasarkan dengan taksiran. Gitu. Jadi, posisinya biaya realnya itu hanya terputus sampai sini aja, hanya di pencatatan biaya penggunaannya aja. Gitu. Selanjutnya dia menggunakan taksiran semua. Itu nanti lebih jelasnya akan saya jelaskan secara detail, ada contohnya ya. Oke. Terus sebelum ke contoh saya mau kasih ilustrasi ini dulu. Nah, dalam kalau kita berbicara mengenai prosedur akuntansi, berarti kita akan berbicara terkait dengan yang namanya proses penjurnalan atau pencatatan. Di proses pencatatan kegiatan produksi dia ada beberapa proses pencatatan. Mulai dari apa? Pertama kita pasti kita akan mencatat yang namanya pencatatan biaya bahan baku. Pencatatan biaya baku itu biasanya dimulai dari apa? Biasanya pasti dimulai dari biaya pembelian, transaksi pembelian, gitu kan. Kalau misalkan kita pembeliannya itu menggunakan perpetual, berarti nanti jurnalnya apa? Jurnalnya adalah persediaan bahan baku pada kas atau piut atau hutang, tergantung jenis dari transaksinya. Itu kalau perpetual. Tapi kalau misalkan periodik, nanti jurnal yang terbentuknya adalah pembelian pada kas atau hutang. Gitu. Jadi dia tidak akan melibatkan akun persediaan bahan baku. Yang pertama kita mencatat pembeliannya. Yang kedua kita mencatat penggunaan biayanya. Gitu kan. Nah, cara untuk mengetahui berapa sih biayanya itu sudah kita pelajari di materi biaya bahan baku. Nah, saya ingin mengingatkan lagi aja untuk jurnal dari penggunaan bahan baku. Itu jurnalnya apa? Jurnalnya adalah BDP ya untuk pemakaian bahan baku. BDP barang dalam proses untuk biaya bahan baku. Ada persediaan bahan baku. Ini untuk jurnal pencatatan dari biaya bahan baku. Setelah kita melakukan pencatatan biaya bahan baku, langkah yang kedua apa? Kita pasti akan mencatat yang namanya penggunaan biaya tenaga kerja. Penggunaan biaya tenaga kerja jurnalnya gimana? Jurnalnya pasti sama ya. BDP untuk BTK pada gaji dan upah. Ini untuk mencatat biaya tenaga kerja.
Terus selanjutnya setelah kita setelah kita punya biaya bahan baku, terus biaya tenaga kerja, berarti kita harus mencatat apa? Yang ketiga adalah BOP, pencatatan BOP. Nah, pencatatan BOP dia ada dua metode. Kemarin kita belajar dua metode di metode harga pokok pesanan atau harga pokok proses, gitu kan? Karena nanti berbeda. Gitu. Kalau misalkan kita mencatat BOP-nya berdasarkan dengan BOP yang sesungguhnya terjadi, saya hapus dulu yang ini ya. Oke. Yang ketiga itu BOP ya. 3.1. Ini kalau misalnya kita menggunakan BOP-nya itu dia adalah BOP sesungguhnya terjadi ya. Sesungguhnya terjadi. Berarti nanti jurnal yang terbentuknya adalah BOP yang sesungguhnya terjadi pada berbagai rekening yang dikreditkan. Berbagai rekening dikredit. Ini pada saat pengeluaran BOP-nya. Terus pada saat kita pembebanan BOP tersebut ke dalam produk, nanti jurnalnya adalah BDP untuk BOP sesungguhnya pada BOP sesungguhnya. Ini metode yang pertama. Kalau kita menggunakan BOP-nya itu adalah BOP yang sesungguhnya terjadi. Gitu. Tapi kalau misalkan kita menggunakan BOP-nya itu dia menggunakan taksiran atau tarif, ya, berarti 3 ini BOP, 3.2 adalah BOP yang dibebankan atau tarif ya. Nah, nanti jurnalnya adalah sama pada saat kita melakukan pencatatan untuk BOP yang real atau yang sesungguhnya terjadi. Jurnalnya sama seperti tadi ya, BOP yang sesungguhnya pada berbagai rekening yang dikreditkan. Tapi pada saat penggunaan pembebanan BOP tersebut ke dalam harga pokok suatu barang, maka nanti jurnal yang terbentuknya adalah BDP untuk BOP yang dibebankan pada apa? Pada BOP yang dibebankan. Biasanya ini cuma BOP aja ya, yang tadi juga sama, BDP untuk BOP. Oke, nah kita udah ketemu nih kalau misalkan metode yang kedua. Nah, metode yang kedua itu nggak habis di sini aja. Kita harus mencatat apa? Mencatat selisihnya. Kita harus mencatat selisih BOP. Jadi sebelum kita melakukan pencatatan selisih dari BOP, kita harus menutup dulu akun ini. Harus kita tutup. Cara menutupnya gimana? Dengan kita tutup ke akun BOP sesungguhnya terjadi. Itu dengan cara kita jurnal BOP yang dibebankan di debit pada BOP yang sesungguhnya terjadi. Kredit. Ini untuk menutupnya. Terus nanti kita mencatat selisihnya. Mencatat selisihnya juga sama. Nanti akan kita catat ke BOP yang sesungguhnya. Nggak boleh ke BOP yang dibebankan. Oke. Itu untuk mencatat BOP. Nah, selain ini, kemarin kan kita pada saat proses penghitungan, pada saat evaluasi juga kan banyak ya. Kita sudah melakukan hal ini. Kita melakukan pencatatan untuk harga pokok, baik itu harga pokok produk jadi dan harga pokok produk dalam proses. Jurnalnya gimana? Jurnalnya adalah persediaan produk jadi, terus persediaan dalam proses, ini di debit, kreditnya adalah BDP, mulai dari bahan baku, BTK, sama BOP. Gitu. Ini kredit. Ini untuk mencatat harga pokok persediaan. Nah, setelah kita melakukan jurnal pencatatan harga pokok persediaan, terus misalkan produk jadinya ada yang terjual, kita akan melakukan pencatatan untuk mencatat harga pokok produk yang terjualnya. Oke. Kita melakukan pencatatan harga pokok produk yang terjual. Caranya gimana? Dengan cara kita jurnal HPP pada persediaan produk jadi. Gitu ya. Terus nanti kita akan mencatat selisih. Kan kalau kemarin kita sampai di sini kan. Nah, di sistem biaya taksiran itu ada tambahan. Tambahannya apa? Gitu kan. Tambahannya kita harus mencatat selisihnya. Kita mencatat selisihnya kan tadi kita sudah mencatat selisih BOP. Oke. Ya. Terus yang kedua kita harus mencatat selisih dari BDP. Ya. Yang kita mencatat
selisih BDP. Oke, caranya gimana? Nanti ke akun apa dicatatnya dia? Nanti akan muncul yang namanya akun selisih. Gitu. Selisihnya itu dia posisinya bisa di debit atau di kredit ya, tergantung nanti dia selisih untung atau selisih rugi. Tapi akun kreditnya atau akun lawannya dia pasti ke BDP. Mulai dari BDP untuk bahan baku, BTK maupun BOP. Pasti kayak gini jurnal untuk mencatat selisih dari BDP-nya. Gitu. Nah, ini adalah prosedur-prosedur atau jurnal-jurnal yang akan ada di sistem biaya taksiran. Gitu. Oke. Sekarang saya mau terusin dulu ya. Oke. Nih, saya lanjut ya. Itu untuk prosedur. Nah, sekarang saya ngasih alur contohnya. Nah, di sini ada alur contoh. Di sini adalah proses pencatatan ke buku besar akun T. Jadi di sini ada buku besar persediaan bahan baku, gaji dan upah, BOP sesungguhnya, BOP dibebankan, barang dalam proses persediaan produk jadi, barang dalam proses harga pokok dan selisih ya. Oke. Yang pertama, pada saat kita mencatat persediaan bahan baku, penggunaan bahan baku pastikan di debit ya. Gitu. Pembelian persediaan bahan baku pada kas atau utang pada saat pembelian. Nanti dicatatnya di sini di debit. Menggunakan harga pokok yang sesungguhnya. Oke. Terus pada saat nanti kita melakukan pencatatan untuk penggunaan biaya bahan baku, jurnalnya apa? Jurnalnya adalah BDP untuk bahan baku pada persediaan bahan baku. Berarti nanti kita pada saat kita mencatat jurnal tersebut ke dalam buku besar atau kita posting ke buku besar, berarti debitnya apa? Debitnya BDP ini untuk bahan baku. Kreditnya apa? Kreditnya adalah persediaan bahan baku. Pakai biaya apa? Pakai biaya yang sesungguhnya terjadi ini. Ya. Oke. Terus yang kedua, tadi kan kita setelah mencatat biaya bahan baku, kita akan melakukan pencatatan penggunaan dari biaya tenaga kerja. Jurnalnya apa? Jurnalnya adalah BDP untuk BTK pada gaji dan upah. Berarti BDP untuk BTK-nya dia posisinya di debit, pakai biaya yang sesungguhnya. Begitupun juga dengan gaji dan upah, dia posisinya di kredit dengan angkanya adalah biaya yang sesungguhnya terjadi. Oke. Nah, terus yang ketiga BOP. Kalau BOP kan tadi dia ada dua metode ya. Dia pakai biaya yang sesungguhnya terjadi atau dia pakai BOP yang dibebankan, gitu kan. Kalau misalnya kita menggunakan BOP yang dibebankan berdasarkan dengan tarif, jurnalnya apa? Jurnalnya pasti adalah BDP untuk BOP pada BOP yang dibebankan. Berarti nanti BDP pada BOP-nya posisinya di debit, tapi angkanya berdasarkan dengan tarif. Dan BDP BOP yang dibebankan dia posisinya ada di kredit untuk awal. Nah, setelah kita melakukan pencatatan untuk pembebanannya, nanti kita akan melakukan penutupan untuk akun dari BOP yang dibebankan. Ditutup ke apa? Ke akun BOP yang sesungguhnya terjadi. Dengan cara gimana? Cara jurnalnya. Kita jurnal BOP yang dibebankan pada BOP yang sesungguhnya terjadi. Kita tutup, berarti nanti akan muncul posisinya di debit. Ya, BOP yang dibebankannya. Pada apa? Pada BOP yang sesungguhnya terjadi di kredit. Gitu. Terus nanti pencatatan BOP yang sesungguhnya gimana ya? Tadi kan pencatatan BOP yang sesungguhnya dia dicatat dengan cara menjurnal BOP yang sesungguhnya terjadi di debit pada berbagai rekening yang dikreditkan. Berarti ini di debit pakai angka yang sesungguhnya terjadi. Gitu. Nah, setelah itu kita hitung ada selisih nggak gitu kan ya antara BOP yang dibebankan dengan BOP yang sesungguhnya terjadi. Gitu. Kalau misalkan selisih BOP-nya itu dia BOP yang dibebankan itu dia lebih besar daripada BOP yang sesungguhnya terjadi itu dia lebih besar daripada BOP yang dibebankan, maka dia maksudnya adalah selisih rugi. Berarti nanti pada saat melakukan pencatatan, akun selisihnya akan ada di debit dan akun BOP yang sesungguhnya dia akan ada di kredit. Sehingga nanti muncul gini, selisih pada BOP yang sesungguhnya terjadi. Itu kalau selisih rugi. Tapi kalau selisih untung, yang mana BOP sesungguhnya itu lebih kecil daripada BOP yang dibebankan, maka nanti jurnalnya kita balik. Gitu. Berarti nanti yang di debitnya adalah BOP sesungguhnya, yang di kreditnya adalah selisih, akun selisih. Itu untuk mencatat selisih dari BOP. Gitu. Terus sekarang kita mencatat harga pokok. Gitu kan ya untuk selisih dari selisih dari BDP tadi. Nah, pada saat kita melakukan pencatatan nih, sebelum saya bahas mengenai ini ya, yang poin ke-8 ini, sebelum saya bahas ini,
Saya mau jelasin dulu yang ini. Nah, setelah kita kan berarti kita sudah mencatat 3 biaya produksi kan, mulai dari bahan baku, tenaga kerja, dan BOP. Lihat posisi debitnya. Di posisi sini, saya ganti warna deh. Wait. Bentar ya. Ini ya. Kita lihat di sini nih. Di posisi debit itu semuanya pakai BOP yang biaya real atau biaya yang sesungguhnya terjadi. Tapi lihat pada saat nanti kita melakukan pencatatan harga pokok, baik itu persediaan bahan baku maupun barang dalam proses, kan nanti kita melakukan pencatatannya itu jurnalnya adalah persediaan pada BDP kan. Gitu. Persediaan itu apa? Kita menggunakan angkanya yang mana? Kita menggunakan angka-angka taksiran. Nih, kita pakainya angka-angka taksiran. Gitu. Jadi bukan pakai biaya yang sesungguhnya terjadi lagi. Gitu kan. Begitupun juga nanti pada saat ada barang yang terjual, kita akan mencatat HPP-nya dengan menggunakan angkanya adalah angka taksiran. Gitu. Sehingga nanti akan muncul yang namanya selisih. Gitu kan. Nanti akan muncul yang namanya selisih. Nah, selisih dari pencatatan harga pokok ini, atau kita bisa menyebutnya itu adalah selisih dari BDP ini, gitu kan. Nanti kita akan ada dua, gitu kan. Selisihnya apa? Selisih untung apa selisih rugi? Selisih untung itu dia adalah di posisi kalau misalkan harga yang sesungguhnya itu dia lebih kecil dari biaya taksirannya atau harga taksirannya, gitu ya. Harga pokok yang sesungguhnya atau posisi yang ada posisi debitnya yang di sini, debitnya itu dia posisinya lebih kecil dari kreditnya atau yang ditaksirkannya. Itu dia adalah selisih laba. Sehingga nanti jurnalnya gimana? Jurnalnya adalah BDP di debit pada selisih di kredit. Gitu. Tapi kalau misalkan posisinya kebalik, kalau misalkan posisi debitnya atau biaya yang sesungguhnya dikeluarkan itu dia posisinya lebih besar daripada yang ditaksirkan, maka nanti dia posisinya jadi selisih rugi. Kalau selisih rugi kita balik jurnalnya, yaitu selisih pada BDP. Gitu. Ini untuk alur dari proses pencatatan atau proses posting jurnal-jurnal biaya produksi dari sistem biaya taksiran. Gitu. Ya. Oke. Terus selanjutnya nih, ini ada contoh soal. Di sini saya ada contoh soal dari PT Joan, yaitu dia memproduksi suatu produk dan dia dikerjakannya oleh satu departemen, gitu ya. Dan dalam menghitung harga pokoknya dia menggunakan sistem biaya taksiran. Oke. Nah, biaya taksiran itu kan tadi ditentukan di awal sebelum kegiatan produksi dimulai. Dia sudah menentukan dulu nih berapa aja biaya taksirannya. Untuk biaya bahan baku dia taksirkan dia untuk satu barangnya adalah 100. Untuk biaya tenaga kerja dia pakai 30. Untuk BOP-nya dia 44. Sehingga biaya taksiran untuk satu produk atau persatuan unit dia adalah 174. Itu biaya taksirannya. Gitu. Nah, selain biaya taksirannya, di sini juga ada informasi terkait dengan kegiatannya, data kegiatan perusahaan selama bulan Mei. Di sini yang pertama ada data-data untuk persediaan awal dari bulan Mei. Mulai dari persediaan bahan baku awal, harga pokok bahan baku awal, angkanya adalah 18.000. Terus persediaan dalam proses awal sebanyak 4.000 unit dengan tingkat penyelesaian untuk bahan baku 100%, biaya konversi 60%. Berarti BOP dan BTK-nya dia 60%. Sehingga kalau gitu kita hitung berapa sih nilai persediaan persediaan barang dalam proses awalnya, gitu kan. Ketemulah 577.600. Ini adalah nilai persediaan barang dalam proses awalnya. Gitu. Terus yang ketiga adalah produk jadinya. Persediaan awal untuk produk jadi di awal bulan Mei itu adalah 1.000 unit. Oke. Terus yang kedua, kegiatan selama bulan Mei-nya. Dia melakukan pembelian, PT Joan itu melakukan pembelian bahan baku sebanyak 44.200 pakai metodenya perpetual. Oke. Yang kedua, penggunaan jam tenaga kerja selama bulan Mei itu dia pakainya 40.000 jam. Dengan biaya tenaga kerjanya dia adalah Rp1.211.000. Ini biayanya, ini biaya tenaga kerjanya. Jumlah jamnya, ini jumlah jam, ini biayanya. Oke. Terus yang ketiga, BOP-nya itu dibebankan berdasarkan dengan tarif. Tarif dari apa? Tarif dari biaya tenaga kerja atau jam tenaga kerja.
dengan tarif Rp44. Gitu. Dan BOP yang sesungguhnya terjadi selama bulan Mei dia adalah 1.579.000. Oke. Terus ada lagi produk yang telah ditransfer ke gudang selama bulan Mei adalah 37.000, berarti produk jadinya kan. Terus produk jadi dijual dengan harga Rp250 per unit. Informasi yang ketiga terkait dengan nilai-nilai persediaan akhir, gitu kan. Ada nilai persediaan akhir untuk bahan baku, dia ditentukan menggunakan metodenya FIFO sebanyak 42.000. Terus persediaan bahan dalam proses sebanyak 3.000 unit dengan tingkat penyelesaian bahan baku 100%, konversinya 70%. Terus persediaan produk jadi di akhir periode bulan Mei dia sebanyak 1.500 unit. Sekarang lanjut kita menjurnal, gitu ya. Kita lakukan ke penjurnalan. Di sini nanti akan kelihatan perbedaannya. Yang pertama kita melakukan jurnal untuk pembelian dulu bahan baku, ya, sebanyak pembelian bahan baku. Jurnal ini tuh angkanya salah ya, harusnya 4.200. 4.200. Oke. Nah, jurnalnya apa? Jurnalnya adalah persediaan bahan baku pada hutang atau kas, karena dia menggunakan metodenya perpetual. Terus yang kedua, kita mencatat biayanya atau penggunaan biaya bahan baku. Kita hitung berapa sih biaya bahan baku yang digunakannya, kan tadi nggak ada informasi ya. Kita hitung, cara menghitungnya gimana? Kita punya informasi persediaan awal, kita punya informasi pembeliannya sama persediaan akhir. Kita hitung, persediaan awalnya adalah 18.000. Kita tambahkan dengan pembeliannya, kita kurangi dengan persediaan akhirnya, sehingga diketahuilah biaya bahan baku atau bahan baku yang digunakan selama bulan Mei itu adalah 4.176.000. Baru kita jurnal. Jurnalnya adalah BDP pada persediaan bahan baku. Ini jurnalnya sama kayak yang kemarin-kemarin ya. Angkanya 4.176.000. Ini adalah angka real. Angka real atau angka yang terjadi, gitu kan. Oke. Terus yang ketiga, kita juga sama mencatat BTK atau biaya tenaga kerja. Caranya gimana? BDP pada gaji dan upah. Angkanya pakai biaya tenaga kerjanya, yaitu 1.211.000. Ini juga sama, ini adalah angka real. Oke. Terus yang kelima, kita mencatat BOP yang sesungguhnya terjadi. Tadi kan BOP-nya itu dicatat berdasarkan dengan tarif dari BTK, tarif dari jam tenaga kerja, yaitu 40.000. Tapi kita catat dulu, BOP yang sesungguhnya terjadi selama bulan Mei adalah 1.579.000. Dicatatnya adalah BOP sesungguhnya pada berbagai rekening yang dikreditkan. Angkanya 1.579.000. Ini angka real. Oke. Terus yang keenam, kita menutup BOP. Kita melakukan yang keempatnya kelewat ya. Langsung kelima. Yang keempat, sebelum kelima tadi, kita mencatat, kita membebankan dulu BOP yang dibebankannya, gitu kan. Dengan cara apa? Kita kalikan tarif BOP dengan dasarnya. Dasarnya adalah jam tenaga kerja, yaitu 40.000 jam dikalikan Rp44. Sehingga ketemulah BOP yang dibebankannya adalah 1.760.000. Ini angkanya adalah angka taksiran, bukan real. Jurnalnya apa? BDP untuk BOP pada BOP yang dibebankan. Gitu. Nah, selanjutnya yang keenam. Yang keenam adalah penutupan. Menutup akun BOP yang dibebankannya. Jurnalnya sama kayak yang sudah kita pelajari, yaitu BOP yang dibebankan pada BOP yang sesungguhnya. Angkanya adalah angka taksirannya tadi, yaitu 1.760.000. Gitu. Nah, terus yang ketujuh, kita mencatat harga pokok produk yang ditransfer ke gudang. Oke, tadi kan selama bulan Mei itu barang yang ditransfer ke gudang adalah 37.000. Gitu. Nah, kalau kemarin kita kan menghitung unit ekuivalensi ya, untuk menghitung harga pokok per biayanya, gitu kan. Berarti itu adalah biayanya biaya real atau angka real. Nah, kalau kita menggunakan biaya taksiran, dasar pengkali dari unitnya, barang yang ditransfer ke gudangnya itu adalah biaya taksiran. Ini adalah biaya taksiran atau tarif biaya taksiran. Berarti di sini itu bukan angka real, tapi biaya taksiran ya, berbeda. Jurnalnya apa? Jurnalnya sama, persediaan produk jadi pada BDP. Kalau posisi jurnal itu dia tidak ada perbedaan. Yang berbeda adalah posisi
angkanya aja gitu. Begitupun juga dengan mencatat persediaan bahan dalam proses ya. Kita kalikan tingkat penyelesaian dengan kuantiti, baru kalikan harganya berdasarkan dengan tarif tadi gitu. Nah, kalau kita saya kasih contoh untuk penjualan untuk akun T dari BDP untuk bahan baku ya. Misalkan saya bikin ini akun T BDP untuk biaya bahan baku. Oke. Pada saat kita mencatat di jurnal nomor 2 yang ini, BDP pada biaya bahan baku di debit, angkanya adalah 4.176.000 di debit. Oke. Terus kita lihat yang kreditnya di mana? Ada di yang ke-7 sama yang ke-8. Ini kredit, ini kredit ya. Kita lihat angkanya ini yang di jurnal ke-7 BDP bahan bakunya di kredit adalah 3.700.000. Oke. Yang di poin ke-8 angkanya 300. Berarti total kreditnya adalah berapa? 4 juta. Oke. Biasanya kalau di minggu-minggu lalu, angka ini tuh pasti sama, harusnya sama, 0. Gitu kan, nggak ada selisih antara debit dengan kredit. Tapi di sini dia berbeda. Ada selisih berapa? Selisih 176.000. Ya, selisihnya apa? Lihat. Yang dibebankan 4 juta. Tapi yang realnya 4.176.000. Berarti dengan kata lain nanti muncul selisih apa? Selisih rugi. Karena biaya yang sesungguhnya terjadi dia lebih besar daripada biaya taksirannya. Gitu. Itu ya. Nah, selanjutnya kita mencatat harga pokok ini juga sama, tinggal dihitung. Terus mencatat hasil penjualan juga sama, ini nggak ada bedanya. Nah, ini mencatat selisih. Gitu. Dengan cara apa? Kayak tadi ya. Kalau misalnya tadi kan saya bikin akun T. Kalau ini kan dia ada posisinya ini. Nih, ini posisi-posisi di debit ya, posisi biaya sesungguhnya di debit, ini posisi sesungguhnya di kredit gitu kan, posisi angka yang ada di debit untuk di akun BDP-nya. Untuk biaya BDP biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan BOP, ini posisi debitnya, ini posisi kreditnya. Sehingga kita lihat bahan baku BDP bahan baku yang ada di debit angkanya 4.176 ya. Tapi untuk posisi kreditnya di BDP bahan baku dia angkanya 4 juta. Berarti dia posisinya selisih rugi. Oke. Terus yang kedua BTK. BTK itu tadi posisi BDP untuk BTK di debitnya dia adalah 1.200.000. Tapi posisi kreditnya dia adalah 1.173.000. Didapat dari mana 1.173? Dia penjumlahan dari jurnal ke-7 dan jurnal ke-8 yang tadi ya, yang contohnya di biaya bahan baku tadi. Gitu. Berarti ini juga sama, selisih apa? Selisih rugi karena biaya sesungguhnya lebih besar daripada biaya taksirannya. Sekarang kita lihat BOP. BOP yang ada di posisi debit atau yang dibebankan ya, itu angkanya adalah 1.579.000 yang dibebankan berdasarkan dengan tarif. Tapi BOP yang posisi kreditnya yang kita transferkan ke persediaan angkanya adalah 1.720.000. Maka ini posisinya adalah selisih rugi. Selisih untung atau selisih laba. Karena posisi yang dibebankan di debitnya dia posisinya lebih kecil daripada yang di kreditnya. Gitu. Kalau begitu kita buat jurnalnya. Jurnalnya gimana? Ingat, kalau selisih rugi ya, akun selisihnya itu dia pasti akan selalu ada di mana? Akun selisihnya dia pasti akan ada di debit, BDP-nya akan ada di kredit kalau rugi. Tapi kalau untung dia kebalikannya, BDP-nya di debit, BDP-nya di debit, selisihnya di kredit. Sekarang berarti kalau gitu kita catat dulu selisih dari BDP. BDP itu kan tadi selisih rugi 176 ya. Berarti kalau misalkan cuman mencatat BDP-nya aja, jurnalnya akan gini. Selisih pada BDP untuk biaya bahan baku angkanya 176. Oke. Terus kalau misalkan kita mencatat untuk selisih BTK ini juga sama kan, selisih rugi 38.000. Berarti jurnalnya gimana? Jurnalnya sama, selisih di debit pada BDP untuk BTK angkanya 38.000 gitu. Terus kalau misalkan BOP kan dia untung. Kalau untung dibalik, berarti BDP untuk BOP pada selisih angkanya 141.400. Kalau di satu-satu kayak gini. Tapi kalau digabung kita buatnya kayak gini, ini bisa. Kalau digabung kayak gini. Gitu kan? Ini bahan baku di debit kan sama di sini ya, yang ini. Bentar saya ganti angkanya deh, warnanya. Nih. Ini
176. Ini posisinya sama di kredit, ini kredit ya. Ini kredit 38.000, ini juga sama, kredit 38.000. Ini debit 141.400, ini juga sama debit 141.400. Nah, kalau gitu angka selisihnya berapa? Gitu kan? Kita jumlahkan yang posisinya di kredit, kita kurangi dengan yang di debit, ini selisihnya. Kekurangannya kita simpan ke akun selisih. Ini adalah angka selisih netnya. Jadi ini untuk jurnal dari selisih dari biaya taksirannya. Oke. Terus selanjutnya kita mencatat selisih BOP. Kalau mencatat selisih BOP sama ya kayak yang dulu-dulu. Itu tadi perhitungan di satu departemen. Nah, sekarang kalau misalkan ada 2 departemen atau lebih dari satu departemen kayak gimana? Gitu kan? Nah, untuk perhitungannya kalau misalkan lebih dari departemen, yang diperhatikan adalah setiap departemen dia harus punya biaya taksirannya masing-masing per unsur biaya. Gitu. Jadi tadi kalau misalkan untuk departemen A biaya bahan bakunya berapa, departemen B berapa, gitu kan? Biaya tenaga kerja departemen A berapa, departemen B berapa. Gitu. Jadi tiap unsur biaya per departemen harus punya akun unsurnya masing-masing. Terus nanti akun barang dalam prosesnya pun juga kan harus satu-satu kan per departemen. Pada saat mencatatnya gimana ya sama gitu. Jadi yang dibedakan hanya itunya aja. Gitu ya. Itu kalau lebih dari satu departemen. Terus ini perlakuan selisih. Nah, untuk perlakuan dari selisih harga pokok itu dia ada 4 perlakuan. Yang pertama dia bisa ditutup ke rekening harga pokok penjualan atau rekening laba rugi. Gitu. Jadi semuanya selisih-selisih tersebut itu dia di jurnal ke harga pokok penjualan. Contoh kayak tadi itu kan selisihnya sekitar 70.000 sekian ya. Misalkan kita tutup nih, tadi kan posisinya ada di debit karena dia selisih rugi. Kalau gitu saya mau tutupnya ke rekening harga pokok penjualan. Nanti jurnalnya gimana yang kebentuk? Jurnalnya adalah HPP pada selisih. Angkanya 70 sekian yang tadi ya. Oke, itu kalau di jurnal ke harga pokok penjualan. Terus yang kedua, bisa juga di jurnal ke rekening-rekening persediaan yang telah selesai diproduksi. Berarti dicatatnya ke produk jadi dan harga pokok penjualan. Gitu kan? Nah, contoh misalnya kayak gini. Oke, saya mau catatnya ke sini. Gimana nih cara membebankannya? Tadi kan misalkan taruh selisihnya 70.000. Cara pembagiannya gimana? Nanti kita lihat. Misalkan nilai persediaan akhir produk jadinya adalah 100. Terus nilai persediaan nilai harga pokok penjualnya adalah 50. Berarti totalnya adalah 150. Ini produk jadi, ini HPP. Nanti kita buatkan persentasenya. Berarti 100 dibagi 150 dikalikan 100%. Ini berapa persentasenya? Dibuatkan presentase ya, bukan 1% tapi dibuatkan presentase. Nah, setelah dibuatkan presentase barulah dikalikan dengan selisihnya, angka selisihnya. Dikalikan 70.000 misalkan. Bentar ya, saya coba itu. Kalau misalkan 100 per 150 kali 100%. Dia menjadi 66%. Berarti untuk yang dicatat ke persediaan produk jadi adalah 66,67%. Kalau misalkan untuk dicatat ke HPP-nya dia adalah 33%,33%. Oke. Berarti kita kali, berarti nanti kalau misalkan untuk mencatat biayanya, berarti porsinya adalah yang akan dicatat ke produk jadi 66%, 66,67% dikalikan 70.000 gitu. Angkanya kurang lebih 46.669. Nanti barulah kita jurnal gitu ya, itu cara menghitungnya. Terus kita jurnalnya gimana? Jurnalnya sama. Berarti nanti di debitnya adalah persediaan produk jadi, terus HPP, kreditnya adalah selisih. Di sini 46.000, di sini sisanya, di sini 70.000. Gitu. Itu kalau kita catat ke akun persediaan produk jadi dan harga pokok penjualan. Terus selain itu, kalau misalkan kita catat ke rekening-rekening persediaan, berarti ada apa aja? Kita tambahin lagi dengan barang dalam prosesnya. Kalau tadi kan di yang kedua cuma 2 ya, kalau di sini ada 3. Cara perhitungannya gimana? Cara perhitungan juga sama kayak tadi. Kita carikan presentasinya, kita kalikan dengan nilai selisihnya, baru kita jurnal gitu.
Terus yang keempat adalah dibiarkan terbuka. Gitu. Jadi maksudnya dibiarkan terbuka gimana? Maksudnya angkanya itu dia nggak ditutup ke rekening apapun. Jadi nanti itu akan muncul selisih 70.000 gitu kan. Posisi selisih itu dia di akun apa? Di laporan apa? Dia akan ada di laporan posisi keuangan. Posisinya ada di kewajiban atau liabilitas ya. Gitu. Kenapa dibiarkan terbuka? Karena nanti dengan asumsi selisih tersebut akan mengkompensasikan dengan bulan-bulan berikutnya. Gitu. Mungkin nanti di bulan-bulan selanjutnya akan jadi 0 kayak gitu. Itu untuk perlakuan selisih dari sistem biaya taksiran. Oke. Nah, materi untuk penjelasan terkait dengan sistem biaya taksiran sudah selesai. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.